Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk rahmat anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya kami dapat melewati masa sukar ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya masa sukar ini tidak bertujuan untuk menghancurkan kami, tapi bertujuan untuk memurnikan iman dan hati kami. Kami percaya kami akan melewatinya bukan hanya dengan Tuhan, tapi dengan Tuhan kami akan melewatinya bersama dalam kemuliaan dan kemenangan. Kami percaya yang perlu kami lakukan di akhir zaman ini, di masa sukar ini, yang pertama adalah bertobat, yang kedua adalah cari Tuhan lebih dari cari dunia, dan yang terakhir menjaga hidup kami dengan lebih sungguh lagi, agar ketika Tuhan datang kedua kali, ketika waktu kami selesai usai di dunia, kami ditemukan Tuhan tetap setia, ditemukan Tuhan layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu yang suci dan kudus. Oleh karena itu terima kasih untuk sesi yang pertama, urapi hamba-Mu. Sesi yang kedua, urapi setiap kata kalimat ada tanda kuasa dan mukjizat. Dengan kerendahan hati pakai lebih perkataan hamba untuk memberkati umat-Mu, untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan umat-Mu. Taruh perkataan-Mu dalam perkataanku, taruh isi hati-Mu dalam hatiku, bahkan taruh kerinduan-Mu dalam kerinduanku. Hamba berdoa baik mereka yang menonton di rumah, baik mereka yang datang ke gereja ini, pulang dari tempat ini, setiap mereka diberkati Tuhan. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang terikat dilepaskan, bahkan mereka yang jatuh ke dalam dosa diampuni, dipulihkan, menang atas segala yang jahat. Kami berdoa dalam nama Yesus Allah Roh Kudus, sederhanakan firman-Mu, buat umat-Mu mengerti suatu hal yang dahsyat terjadi malam ini. Kami patahkan, hancurkan setiap kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, hanya nama Yesus saja yang dipermuliakan. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga Tiberias katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terimalah salam bagi jemaat yang ada di Tiberias Gading Nias. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih lebih besar suara saya. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Kalau minggu lalu saya berkhotbah, Tuhan sengaja membuat kita menunggu. Saya memberikan 3 alasan. Yang pertama, karena menunggu menunjukkan isi hati kita yang sebenarnya. Yang kedua, saya katakan dalam minggu lalu, menunggu melatih kita menjadi pribadi yang sabar. Dan yang ketiga, saya katakan bahwa menunggu menyadarkan kita bahwa kita butuh Tuhan. Saya begitu banyak dapat masukan yang menarik. Banyak di antara mereka yang berada dalam ruang tunggunya Tuhan, banyak di antara mereka yang berkata, Pak, khotbahnya pas kena sama saya Pak, karena saya lagi nunggu kapan dapat pekerjaan lagi, saya lagi nunggu kapan dipulihkan dan sebagainya. Pada malam hari dalam serial khotbah ruang tunggunya Tuhan, saya ingin mengajar saudara, tema khotbah saya pada malam hari ini, tetap kuat menunggu waktunya Tuhan. Apa tema khotbahnya saudara? Tetap kuat menunggu waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Kita percaya bahwa kalau kita menunggu sesuatu dan kita ada jaminan yang kita tunggu itu adalah yang terbaik, kita akan beroleh kekuatan. Katakan amin dulu. Saudara dan saya mau menunggu antri di restoran yang mahal, restoran yang enak makanannya, karena saudara tahu restoran tersebut makanannya sudah terbukti. Betul saudara? Saudara mau antri bangun pagi-pagi untuk masuk ke sebuah department store, atau antri untuk yang namanya iPhone terbaru dan sebagainya, karena saudara tahu bahwa kalau produk ini keluar dijamin hal yang baik. Kalau dunia dapat menjamin produknya, apalagi kerajaan surga. Katakan amin. Kalau saudara menunggu di ruang tunggunya Tuhan, saya pastikan penantianmu kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kalau Tuhan harus membuat saudara menunggu, saya pastikan penungguanmu, penantianmu kepada Tuhan akan jauh lebih baik daripada saudara menanti dengan waktunya manusia. Katakan amin. Kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya kita tetap kuat menunggu waktunya
waktunya Tuhan. Saudara siap diberkati? Sekali lagi kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya, sama-sama kita baca. Yang pertama, bagaimana caranya kita tetap kuat menunggu waktunya Tuhan. Ulangan 31 ayatnya yang ke-6. Ulangan 31, kita akan ulangan malam ini saudara. 31 ayatnya yang ke-6. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Yuk sama-sama Tiberias, Gading Nias, Tiberias yang ada di rumah, yang ada di mobil, yang ada di kamar, dimanapun saudara berada. Yuk sama-sama kita baca dengan suara lantang. 3, 2, 1, ya. Sebab apa? Dialah yang apa? Berjalan menyertai engkau, ia tidak akan apa? Membiarkan engkau dan apa? Tidak akan meninggalkan engkau. Sama-sama bilang sama saya, tidak akan pernah dibiarkan. Sama-sama bilang sama saya, tidak akan pernah ditinggalkan. Itu janji Tuhan kepada saudara dan saya. Alkitab katakan demikian dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya sudah bangkit. Dikatakan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kabar baiknya Tuhan saudara dan saya, Yesus Kristus namanya, dia sudah mati dan dia sudah bangkit. Katakan amin. Alkitab katakan, janganlah takut. Alkitab katakan, kuatkan dan teguhkan apa saudara? Hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar. Yang pertama untuk saudara dan saya, kuat dalam menunggu waktunya Tuhan. Yang perlu saudara dan saya pahami adalah tanamkan di hatimu, sekalipun kelihatannya engkau terlambat, sekalipun kelihatannya sudah kelewatan waktunya, sekalipun kelihatannya tampaknya akan mengalami kerugian, faktanya engkau dipecat, faktanya usahamu bangkrut, faktanya tabunganmu mulai habis, faktanya keadaan bukan tambah baik, tapi Alkitab katakan yang pertama, janganlah takut. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh takut. Tahukah saudara, kekuatan percaya dengan kekuatan takut sama hebatnya. Kekuatan percaya dan kekuatan takut sama apa saudara? Sama hebatnya. Kalau karena ketakutan bisa membuat begitu banyak orang tidak keluar rumah karena takut yang namanya COVID-19. Kalau karena ketakutan bisa membuat orang tidak berani lagi mencintai karena pernah dikecewakan. Kalau karena ketakutan bisa membuat orang tidak lagi bisa bersikap seperti biasa karena menutup diri. Kekuatan ketakutan dengan kekuatan kepercayaan sama hebatnya. Kalau saya harus milih, saya memilih untuk percaya. Amin. Kalau saya harus memilih, saya memilih untuk percaya. Karena kepercayaan mendatangkan ketenangan di hati saya. Karena kepercayaan membuat saya berpengharapan akan hari depan. Alkitab katakan demikian, Yohanes 20 ayatnya yang ke-15. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Saudara, kata Yesus ketika Yesus bangkit dari kematian, kalimat pertama yang Yesus sampaikan kepada Maria Magdalena dikatakan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Hari-hari ini saya kan tadi baca berita, ada seorang penulis Amerika mengatakan demikian, "This year, the year of many loss." Tahun ini adalah tahun banyak kehilangan. Ditulis di sana bahwa tahun ini ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang kehilangan pendapatan yang biasa didapat. Ada banyak orang kehilangan orang yang dia kasihi karena terkena COVID. Makanya dibilang the year of many loss. Tahun 2020. Tahun banyak kehilangan. Mungkin saudara kehilangan pendapatan. Mungkin saudara kehilangan teman yang biasa pergi ke gereja bareng. Mungkin saudara kehilangan apapun, you name it, sebut aja. The year of many loss.
Mungkin tahun ini tahun di mana saudara banyak dikuras air matanya. Karena kenapa? Karena karba nggak pasti. Mungkin tahun ini tahun yang saudara bilang tahun yang paling bagi generasi saya. Ini satu-satunya atau pertama kalinya generasi kami. Saudara, generasi saya ini 17 tahun ke atas. Kemarin baru ulang tahun 19 tahun. Bagi generasi kami, ini tantangan challenge yang cukup berat buat generasi kami. Mungkin generasi orang tua saya sudah melewati 98 orang dan sebagainya. Tapi bagi generasi kami, ini generasi yang cukup berat buat generasi kami. Karena kami nggak pernah dilatih untuk melewati yang namanya COVID tiada henti. Nggak tahu kapan berakhir. The year of many loss. Banyak di antara kita datang ke gereja mungkin karena mulai kehilangan pendapatan yang biasa sudah dapat tahun-tahun yang lalu. Banyak di antara kita mungkin hari-hari ini setiap malam menangis. Dan kau mulai berkata sama Tuhan, Tuhan, tabungan yang aku bertahun-tahun, yang aku simpen saving bertahun-tahun, habis dalam tempo 4 bulan, nyaris tak terdengar isu sifat. Nggak lucu ya, makasih. Iya saudara, the year of many loss. Tahun dimana kita banyak kehilangan. Tapi percayalah, selama engkau nggak kehilangan keselamatan, selama engkau nggak kehilangan iman, apapun kehilanganmu Tuhan bisa ganti. Hilang semua ya. Aminnya semangat banget. Hari Minggu ada bapak-bapak di sini. Kalau suami dipecat, istri jangan marah-marah. Bapak-bapak belum beres. Amin. Kan jadi ketahuan bahwa dipecat. The year of many loss. Tahun banyak kehilangan. Pendeta banyak kehilangan enggak? Nggak usah diceritain deh. Nanti curhat di mimbar. Kehilangan. Tahun dimana ketika Maria Magdalena, yang saya suka dari Magdalena apa saudara? Kita katakan ketika Yesus pertama kali bangkit, yang pertama kali mencari Yesus bukan pria, bukan 12 rasul, tapi Maria Magdalena. Kalau saudara pelajari Maria Magdalena sejarahnya dari awal dia ketemu Yesus sampai Yesus mati di kayu, sampai Yesus bangkit, sampai Yesus naik ke surga. Maria adalah salah satu hamba Tuhan yang paling konsisten ikut Tuhan. Keadaan baik, keadaan buruk, imannya nggak runtuh. Keadaan sukar, keadaan badai, imannya tidak pernah tergoyahkan. Alkitab katakan ketika Yesus disalibkan, Maria Magdalena menunggu di bawah salibnya. Alkitab katakan ketika Yesus dikubur, Maria Magdalena setiap hari membawa rempah-rempah untuk merempahi Yesus. Ini yang mau saya bilang sama saudara. Perempuan namanya Maria Magdalena mengalahkan 12 rasul. Di 12 rasul kehilangan arah, kehilangan iman, ketakutan. Kita katakan mereka bersembunyi mengunci pintu karena dicari oleh orang-orang Yahudi. Tapi Maria Magdalena, dia mendatangi kubur Yesus. That's why ketika Yesus bangkit pertama kali, yang Yesus jumpai siapa? Maria Magdalena. Kenapa? Dia konsisten ikut Tuhan. Bukan hanya ketika Yesus menenangkan badai, bukan hanya ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, bukan hanya ketika Yesus membangkitkan Lazarus, tapi ketika Yesus disalibkan, ketika dalam keadaan terguncangkan, konsistensi Maria Magdalena ikut Yesus gak pernah berubah. Ini mau saya bilang, sekalipun kita keadaannya lagi diperas sama Tuhan, ekonomi kita lagi menurun, kita pendapatan kita berkurang, tapi jangan pernah stop cari Tuhan. Jangan pernah apa? Stop cari Tuhan. Sekalipun hari ini keadaannya hidupmu lagi diguncang sama Tuhan. Bahkan mungkin Yesus datang sama saudara dan berkata, mengapa engkau menangis Pak? Bahkan Yesus berkata sama saudara, mengapa engkau menangis? Engkau bilang, Tuhan, kenapa anak harus bayar sekolah? Padahal online, bayar tetap offline. Ketawa-ketawa itu saya tahu penderitaan saudara. Tuhan, sekolah Kristen sih, tapi SPP gak Kristen Tuhan. Udah saya yang ngajar, saya yang temenin, gurunya cuma ngomong doang nilai. Ada potongan, gak ada. Yang ada potong rambut saya Tuhan, karena sampo udah mulai habis. Sekalipun keadaan sedang sukar buat saudara, sekalipun kau hari ini nggak tahu, saya tahu bahwa hari-hari ini kemarin Singapura mengumumkan dia resesi. Negara kaya, negara kecil resesi.
negara-negara besar mengumumkan resesi. Banyak orang mulai berkata bahwa 2020 Indonesia akan masuk resesi. Banyak orang akan bilang bahkan lebih berat dari 98. Apapun orang boleh ngomong, tapi kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena kita percaya. Amin. Kita hidup karena kita apa? Percaya. Kita percaya kok Tuhan kita telah terbukti 5 roti 2 ikan dia bisa kasih makan 5.000 orang. Tuhan kita telah terbukti dulu, sekarang sampai selama-lamanya dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Colek kiri kanan saudara, jangan colek, gak boleh. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan gak pernah tinggalin Ngana. Bilang. Gak ada yang ngomong nih, gue liatin. Tuhan tidak pernah apa saudara? Karena kita sedang digempur otak kita. Hati kita sedang digempur untuk percaya bahwa keadaan akan menghancurkan dan akan menyulitkan. Antitesis dari ketakutan dunia gak lain gak bukan adalah iman. Jawaban dari ketakutan, dari kehidupan kita orang percaya gak lain adalah apa? Iman. Tadi pagi ada seorang pengusaha yang cukup diberkati Tuhan telepon saya. Lebih tepatnya saya telepon dia. Saya ngobrol-ngobrol, dia punya mall segala macam, dia bilang mengalami penurunan. Tapi satu kalimat yang saya diberkati oleh omongannya dia, saya ngucap syukur. Ngucap syukur kenapa? Pengusaha lain tidak punya senjata rahasia. Saya punya senjata rahasia yang bisa mengamankan saya. Saya bilang apa bro senjata rahasianya? Saya punya Yesus. Kalau saya punya Yesus, pasti Tuhan berikan berkat jalan keluar. Amin saudara. Yang pertama jangan takut. Pak gimana gak takut Pak? Udah buka toko Pak, sewanya segini. Yang beli cuma segini. Melangkah terus yang makan baik. Berdoa percaya. Saya selalu bilang di masa sukar ini jangan aneh-aneh lah. Keadaan baik aja harus hidup benar, apalagi keadaan buruk. Amin kayak apa gitu. Amin. Di keadaan baik aja harus hidup benar, apalagi dalam keadaan apa? Dalam keadaan buruk. Harus sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh cari Tuhan. Perbanyak jam berdoa, katakan amin. Perbanyak cari Tuhan, katakan amin. Hatiap Rabu jam 7 malam ikut Gideon Juntak di Gading Nias. Kok ada yang amin? Gitu dong, awas gak datangnya. Amin saudara. Cari Tuhan lagi. Karena untuk saudara gak takut, gak lain gak bukan. Saudara harus yakin saudara punya jaminan. Kenapa saya di rumah gak takut? Karena saya di rumah tahu. Di rumah ini saya tahu ada yang jaga, ada orang di rumah, saya tahu rumah saya, makanya gak takut. Kenapa kita gak takut jalan hidup ini? Karena kita tahu ada Yesus beserta kita. Alkitab katakan dia tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah apa saudara? Alkitab katakan apa dalam Ulangan 36? Tidak pernah membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dikatakan dialah yang berjalan apa saudara? Menyertai engkau. Seperti saya bilang di awal khotbah saya, kekuatan ketakutan dengan kekuatan kepercayaan sama dahsyatnya. Kalau saudara memberi kuasa kepada ketakutan, ketakutanmu akan menghancurkan masa depanmu. Tapi kalau kau memilih untuk percaya kepada kekuatan kepercayaan, kepada iman, kepada Kristus, makanya saya mau bilang sama saudara, Tuhan sanggup pelihara umatnya. Amin. Tuhan apa saudara? Sanggup pelihara saudara. Tuhan sanggup buka jalan buat saudara. Bahkan saya doa, engkau yang kekurangan gak tahu dari mana berkatnya, ada supranatural supply dari surga. Ada orang Tuhan kirim, ada burung gagak berterbangan di rumah saudara. Bukan burung gagak asli ya, tapi Tuhan kirim, gak tahu dari mana, untuk tolong saudara. Karena kita hidup oleh siapa bos? Oleh iman, oleh Tuhan. Kitab katakan orang yang mengandalkan Tuhan seumpama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada musim, daunnya tidak menjadi kering. Apa saja yang dikerjakannya dibuatnya berhasil. Sama-sama bilang sama saya dibuat berhasil. Amin saudara, dibuat berhasil. Yang kedua, bagaimana untuk saudara dan saya kuat menunggu waktunya Tuhan. Doa saya,
Di tahun the year of many loss, di tahun dimana saudara mungkin banyak kehilangan. Bahkan gereja pun juga struggle. Gereja Tiberias mengalami tantangan demi tantangan. Tapi kita percaya Tuhan yang dirikan Tiberias, Tuhan juga yang pelihara Tiberias. Amin saudara. Hari-hari ini banyak juga hamba Tuhan mengalami, ya kita khotbah sama jemaat, percaya Tuhan pasti sediakan. Kita juga menghadapi, mana ini Tuhan? Ya tapi kita percaya, ada aja berkatnya, ada aja mukjizatnya. Satu hal yang saya pegang untuk keperluan hidup kita, Tuhan gak pernah terlambat. Amin. Untuk makan minummu Tuhan sediakan. Makanya ini masa dimana kita untuk kembali menata hidup kita. Untuk kita kembali apa saudara? Kan kemarin berapa tahun yang lalu terlalu enak hidupnya. Ya kan? Ngopi, makan, pesta, party. Udah enak. Tuhan lihat kalau kita gak dikasih suatu masa sukar, kita gak akan kembali sama Tuhan. Tuhan lihat kalau kita gak dikasih masa terlibat ke dalam berbagai macam dosa yang sangat mengerikan. Sebut aja, you name it. Sebut aja. Udah berulang kali didoain, berulang kali ditumpang tangan segala macam, gak bertobat. Bagaimana dia bertobat? Pandemi ini. Kenapa bisa bertobat? Uangnya habis dulu. Uangnya habis, gak bisa ngapa-ngapain. Baru tuh mulai. Ujung-ujungnya baru, Pak Pendeta, saya mau bertobat. Dia cerita begini. Saya berdoa agar pandemi ini bukan hanya sekedar membuat saudara kembali kepada Tuhan, tapi membuat saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, bagaimana untuk saudara saya tetap kuat menunggu waktunya Tuhan. Doa saya, apapun yang kau nantikan di dalam Tuhan, Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa buat saudara dan saya. Yang kedua, bagaimana untuk saudara dan saya tetap kuat menunggu waktunya Tuhan. Yang pertama, jangan takut, karena kekuatan kepercayaan dan kekuatan ketakutan sama kuasanya. Kita harus belajar membuang ketakutan kita dan mulai menambah iman kepada kepercayaan kita kepada Yesus. Karena yang kepada siapa yang kau percaya bukan manusia, Dia Tuhan sanggup buka jalan buat saudara. Yang kedua, Alkitab katakan, kita lihat Mazmur 37. Kita lihat firman Tuhan ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-9. 37, 7 dan 9. Yuk sama-sama jemaat Tiberias dimanapun kau berada. 3, 2, 1, ya. Ayat yang ke-8, berhentilah apa? Marah dan apa? Tinggalkanlah panas hati itu, janganlah marah. Itu hanya membawa kepada apa saudara? Kejahatan. Ayat yang ke-9, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan apa? Dilenyapkan, tetapi orang-orang yang apa? Menanti-nantikan Tuhan akan apa saudara? Mewarisi negeri. Sama-sama dengan lantang bilang sama saya, orang-orang jahat akan dilenyapkan. Sama-sama bilang sama saya, orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Amin saudara. Di waktu-waktu ini ada banyak di antara kita pengen putar balik. Putar balik apa? Ikut Tuhan kelihatannya mentok. Ikut Tuhan hidup benar, hidup suci kelihatannya mentok. Kita pengen putar balik ikut cara dunia. Kita pengen putar balik supaya waktu kita dipercepat. Supaya waktu Tuhan yang kelihatannya lama itu gak jelas itu kapan ada waktunya. Supaya waktu itu segera datang. Banyak di antara kita hari-hari ini mulai menjadi lemah. Bahkan gak sedikit dari mereka yang mulai kehilangan iman. Gak sedikit dari mereka yang mundur pelayanan. Ada beberapa orang izin pelayanan dengan alasan mau istirahat dari pelayanan. Dalam hati saya, kok pelayanan istirahat? Saudara ngerti gak sih? Diam aja nih. Halo, ada orang kesini? Gak ada orang? Ada gak ngaruh saudara? Mau izin pelayanan, ditanya kenapa? Mau istirahat. Kan aneh. Melayani Tuhan itu justru istirahat dari dunia, katakan amin. Melayani Tuhan itu justru suatu panggilan yang paling tertinggi, katakan amin. Kemarin minggu lalu saya khotbah di Sarbi ini udah sesi terakhir beres karena jemaat begitu banyak, tambah lagi. Suara udah mulai habis, otak sama mulut udah gak nyambung. Tapi namanya pelayanan. Amin. Namanya kehormatan. Selagi ada kesempatan layani Tuhan. Apalagi akhir zaman begini.
Ayo, perbanyaklah harta di surga bukan di bumi, katakan amin. Tambahkan rekeningmu di surga, bukan rekeningmu yang di bumi. Karena rekeningnya di bumi tergantung dolar naik apa turun. Rekeningmu di bumi tergantung yang namanya Bank Fed di Amerika. Rekeningnya di bumi pandemi dikit datang, collapse semua. Rekeningmu di bumi tergantung pembeli, tergantung customer, tergantung kebijakan pemerintah. Rekeningmu di bumi, mobilmu, hartamu, semuanya tergantung. Tapi rekeningmu di surga, ngengat, pencuri, maling tidak dapat mengambilnya. Amin. Makanya saya mau bilang, yang urgent itu bukan kapan COVID berlalu. Yang urgent itu mengampuni, harus sekarang. Yang urgent itu apa? Mengasihi, harus sekarang. Yang urgent itu apa? Melayani, harus sekarang. Yang urgent itu apa? Hidup baik, harus sekarang. Itu yang urgent. Katakan amin. Kapan COVID mau berlalu terserah Tuhan. Doa saya sih secepatnya. Karena kenapa? Bosan juga lihat jemaat kayak ujian begini Bang Guni. Jarak-jarak kayak hujan SPMB ini. Ya kan saudara? Mama saya mau ke gereja, bontot. Mama mau ke gereja, saya bilang jangan mah. Kenapa? Kalau mama ke gereja pusing juga. Kita pendeta juga deg-degan. Saya mau bilang yang urgent itu bukan kapan COVID berlalu. Yang urgent itu mengasihi, mengampuni, memaafkan, melayani, hidup baik, hidup dalam pertobatan. Itu yang urgent. Amin. Yang lain bisa menunggu. Yang lain bisa apa saudara? Bisa menunggu. Kalau hari ini ada orang yang saudara nggak ampuni, lebih urgent itu untuk segera kau ampuni daripada kapan COVID berlalu. Kalau hari ini ada orang yang saudara benci, lebih urgent itu untuk saudara kasihi daripada saudara berdoa kapan COVID berlalu. Kalau hari ini sekira ada dosa yang saudara belum bereskan, ada ikatan perzinahan, ikatan percabulan, saudara terikat oleh pornografi, saudara terikat oleh narkoba. Kalau hari ini ada sesuatu yang kau umpatin di hadapan Tuhan dan kau belum bereskan, lebih urgent membereskan itu kepada Tuhan daripada minta kapan COVID berlalu. Karena kalau COVID berlalu dan kau belum bertobat, percuma COVID berlalu. Katakan amin. Makanya saya mau bilang, yang kedua bagaimana cara saudara dan saya kuat menanti waktu. Nah, kita katakan jangan menjadi lemah. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh lemah. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyertai saya. Kita yang manusia yang lemah ini kita nggak berdaya. Tapi ketika ditempel oleh kekuatan yang maha kuasa itu, kita jadi dengan penuh kuasa, penuh daya. Katakan amin. Kalau sendiri nggak bisa buat apa-apa. Tapi ditempel oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Tuhan jaga saudara. Engkau yang lemah nggak berdaya ini akan Tuhan pakai melakukan perkara-perkara yang ajaib dan gagah perkasa. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ada satu cerita yang menarik bagi firman Tuhan. Dikatakan demikian saudara. Alkitab katakan 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-10. 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-10. Saya suka sekali cerita ini, saudara bisa baca nanti di rumah. Ada cerita yang menarik, kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati saudara. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Tampaklah di sana seorang apa? Sama-sama bilang sama saya, janda. Sedang mengumpulkan apa? Kayu api. Lalu dikatakan apa? Ia berseru kepada perempuan itu, katanya apa? Cobalah ambil bagiku sedikit air di dalam kendi supaya aku apa? Sama-sama bilang sama saya, seorang janda. Alkitab katakan, saudara tahu cerita ini, Alkitab katakan janda ini terlilit dalam keadaan masalah yang begitu sukar. Saya rasa keadaan saudara mungkin gak ada yang mengalami keadaan yang begitu sulit seperti janda ini. Tapi yang saya suka, kita katakan sekalipun keadaan sukar, saya suka sekali di poin yang ke-10b. Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan apa saudara? Kayu api. Gambaran apa? Janda tersebut sekalipun masalahnya ada, tantangannya ada, terlilit utang, Alkitab katakan habis buat kue akan mati. Karena udah gak punya apa-apa lagi. Akan mati. Alkitab katakan tapi dia tetap
masalah, engkau mau di rumah aja. Karena kenapa? Kalau gue keluar, gue sakit hati. Jangan karena utangmu banyak, engkau gak pergi ke kantor lagi. Karena kenapa? Kalau engkau ke kantor, takutnya begini. Justru dalam keadaan sukar seperti ini, jangan menjadi lemah, tetap lakukan bagianmu dengan setia. Kalau engkau harus ke kantor, ke kantorlah. Kalau engkau harus ke sekolah, sekolahlah. Kalau engkau harus melayani, melayanilah. Justru dalam keadaan sulit, engkau tetap melayani, Tuhan hargai hatimu. Amin. Kalau engkau harus ke gereja, ke gerejalah. Jangan pakai alasan, aku baru diputusin Pak Pendeta. Hashtag najis. Janda ini Alkitab katakan dia apa saudara? Habis bakar dia akan mati karena utangnya begitu banyak, Pak. Utangnya begitu banyak, Bu. Utangnya begitu banyak, anak muda. Tapi dia tetap melakukan bagiannya dengan setia. Saya teringat waktu saya masih menjadi choir, saya punya masalah besar. Saya di choir Sarbini, saya gak pernah lupa. Lagu pujian ku tak pandang karena ada banyak masalah. Saya sambil nangis. Teman saya nengok, lalu keringetan pada air mata. Iya. Nangis gitu. Pujianku tak pandang dari, kami nangis. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam nangis. Saya tetap keluar melayani. Karena iman bukan perasaan tapi komitmen. Ketika rasa-rasanya nggak kuat, rasa-rasanya dikhianatin, rasa-rasanya sakit, rasa-rasanya kecewa, ambil Alkitab, setir mobil, gak ada mobil, naik gojek, gak ada gojek, naik angkot, gak ada angkot, jalan kaki. Kalau perlu merangkap untuk rumah Tuhan. Kalau perlu apa saudara? Merangkap untuk rumah Tuhan. Jangan jadi generasi yang baru punya masalah dikit, langsung kunci kamar, duduk di samping jendela, menatap ke langit, melihat ke bulan, lama-lama menatap jadi serigala, saudara. Amin. Saya mau bilang gini sama saudara, di masa sukar ini, kau yang mungkin mengalami masa sulit, jangan patah semangat. Doanya gini sama Tuhan. Tuhan, kadang-kadang Tuhan gak izinkan kita, kadang-kadang Tuhan gak jawab doa kita. Kita tetap dibawa Tuhan melewati api. Ketika kita teriak, jangan bawa saya ke dalam api. Tapi Tuhan tetap bawa kita melewati apa? Api. Ketika itu terjadi, jangan tanya kenapa saya harus melewati api. Tapi berdoa, Tuhan, mampukan saya melewati api. Dan yang kedua, apa yang Tuhan mau aku lakukan di tengah-tengah api. Amin. Kalau Tuhan tidak menjawab doamu ketika engkau minta supaya engkau tidak dipecat dan faktanya engkau dipecat, jangan berkata sama Tuhan, Tuhan kenapa aku dipecat? Tapi yang pertama bilang, aku mengucap syukur sekali mana aku gak tahu aku dipecat. Tapi aku percaya ada maksud Tuhan yang indah di tempat itu. Amin. Ketika engkau melewati, engkau bilang, Tuhan tuntun aku. Saya percaya di masa sulit ini Tuhan berbicara lebih keras dari masa-masa nyaman sebelumnya. Karena masa nyaman membuat kita semakin tuli kepada firman Tuhan. Karena masa enak membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Seringkali butuh yang namanya masa sukar untuk kita memalingkan wajah kita dari dunia, untuk menaruh wajah kita kepada Tuhan. Amin. Makanya saya mau bilang, generasi yang melewati pandemi ini ada generasi yang dikasihi oleh Tuhan. Yang amin gak ada. Generasi yang Tuhan izinkan melewati coronavirus, COVID-19 adalah generasi yang dikasihi oleh Tuhan. Karena dari semua generasi dia pilih saudara dan saya untuk melewati ini. Amin. Saya bangga melewati masa-masa live streaming tanpa jemaat. Bangga sekali. Nanti kalau ada pendeta di bawah saya akan bilang, saya hebat-hebatnya lu belum pernah menghadapi jemaat dengan hanya satu kamera. Ngomong sendiri, jawab sendiri. Ngelawak sendiri, ketawa sendiri. Sehebat-hebatnya lu belum pernah lihat jemaat bangku banyak, ada orang? Gak ada. Hanya apa? Lu, Tuhan, Roh Kudus. Di pojok ada setan. Mohon maaf yang di pojok, ada maksud saya.
Sehebat-hebatnya generasi yang kita akan bilang sama mereka, lu belum pernah kan ketemu orang cuman kelihatan mata, bibirnya nggak ketahuan. Kita nggak tahu ketika dibuka ternyata setan lah. Nggak ada yang tahu. Sehebat-hebatnya generasi mereka, kita bilang, lu pernah kan ketemu mama lo dari jauh, lo lihat seperti seorang pria yang mengidamkan wanita idamannya. Saya ketemu mama saya berapa hari yang lalu, saya cuma lihat dari jauh. Saya bilang, mama saya bilang, bontot. Saya bilang, mama. Dia bilang, bontot. Saya bilang, mama, banyak omong kau. Maaf, mama. Galak kali kau, ma. Saya nggak bisa peluk mama saya, nggak bisa. Tanya istri saya. Saya mau peluk, saya ingat saya habis pelayanan ketemu banyak orang. Bukan saya nggak beriman, awas dia yang bilang nggak beriman. Gak bisa peluk di Setiberia Center. Ada jemaat, Pak minta minyak, saya cuma kasih begini. Pak mau ngobrol, dari situ saja. Kita dipisahkan bukan karena derajat status, bukan karena apa, tapi dipisahkan karena COVID-19. Kitab katakan, peneliti mengatakan COVID-19 kecil kan? Ya kan? Kecil banget gitu, setitik. Cuma bisa dilihat di microwave. Kayak gak pernah salah aja saudara. Kayak hidupmu lebih kudus dari saya aja sih. Mikrofon. Mikroskop, ya ampun. Saya sengaja sebenarnya tahu. Apa tuh? Hai. Iya. Maaf ya, salah tadi. Di mikrofon. Mikroskop, ya ampun. Susah banget itu kalimat. Dia teropong. Gampang kan, aman. COVID dilihat di teropong. Di mikroskop. Kita bilang, kan zaman kecil. Kita bilang jika engkau punya iman sebesar biji sesawi. Kecilnya sama. Suruh mau pilih apa? Iman sebesar biji sesawi atau virus sekecil COVID-19? Di sini ngomong iman kan? Oh, COVID kecil, tapi ngobrak-ngabrik dunia. COVID kecil bisa bikin rumah tangga cerai. COVID kecil bisa bikin orang yang bilang berjanji I love you forever and ever to the moon and back. COVID kecil tapi bisa bikin perusahaan raksasa bertekuk lutut. COVID kecil tapi bisa bikin hamba Tuhan putar balik jadi apa? Hamba dunia. Begitu juga dengan iman. Sekalipun kecil, kita bilang kalau engkau berkata kepada gunung ini beranjaklah, asal engkau tidak ragu dan percaya dan tidak bimbang, maka gunung ini beranjak. Amin. Ayo dong kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Maka gunung ini beranjak. Maksud saya begini, kekuatan ketakutan dengan kekuatan iman sama nyatanya. Tapi banyak di antara kita aktifkan ketakutan kita. Kita aktifkan kekhawatiran kita. Makanya selalu saya mau bilang sama saudara, udahlah. Faktanya hidup udah susah. Jangan ditambah-tambah lagi dengan cerita yang susah. Faktanya hidup udah sulit. Jangan ditambah-tambah dengan cerita-cerita yang terlalu melankolis gitu. Tahu nggak, Ma? Kenapa? Tadi Papa lewat pasar. Terus kenapa? Sebentar, Mas, setel musik dulu. Musik yang sedih-sedih gitu. Di pasar mau sepi. Kok sepi, Ma? Iya. Jam 12 malam Papa lewat. Maksud saya gini, menjadi kuat atau menjadi lemah, kita yang tentuin. Amin. Siapa yang tentuin? Kita. Memilih untuk percaya atau memilih untuk takut, kita yang tentuin. Iblis cuma bisa ganggu dari pintu depan doang. Iblis cuma bisa ngomong sama saudara, keadaanmu gak akan diperbaiki, hidupmu gak akan menjadi lebih baik. Tapi yang memiliki power, yang memutuskan keadaan itu bukan iblis. Bahkan bukan masalah.
kita yang menentukan. Sama-sama bilang sama saya yang nentuin. Doa saya saudara memilih untuk percaya, bukan memilih untuk takut. Saya khotbah 2 minggu belakangan ini, kalau sebagai manusia, saudara maaf ya, sebagai manusia ketemu jemaat begitu banyak, begini juga. Sampai di rumah istri saya protokol ketat, udah mirip UGD. Sampai di rumah ganti baju bukan di dalam, di depan rumah. Dengan alasan ada mertua dan ada anak kecil. Ya udah, di rumah buka baju tentunya dialangin, nggak mungkin. Kalau nggak kelihatan suspek perut saya kan. Saya tahu saudara nggak percaya, saya aja nggak percaya. Iya, ganti baju di luar. Setiap kali beres sesi, masuk ke mobil, masuk ke gedung. Bukan saudaranya, saya juga disemprot sampai basah. Ada jemaat di Kelapa Gading nyincim WA saya, komplain. Dia bilang, gue ke gereja bukan sembuh malah meriang. Saya bilang, kenapa Cim? Ya habisnya, gue kan datang gak pakai daleman katanya. Gue masuk. Sprot. Gak pakai shalom, gak pakai apa, sprot. Udah gitu suruh balik lagi. Sprot. Gue pulang bukan sembuh malah meriang katanya. Pengerja tolonglah kalau mau semprot pakai hati gitu. Saya dengar ketawa. Saya lihat WA-nya, astagfirullah. Saya bilang, Cim, kasihan banget hidupmu, Cim. Iya, kita tanya tim saya. Naik mobil, langsung hand sanitizer. Mau pegang mulut, inget. Jangan. Gitu, semprot segala macam. Kalau saya memilih untuk takut, saya nggak akan melayani. Tapi saya memilih untuk percaya, masa sih melayani Tuhan izinkan yang buruk terjadi. Saya sih memiliki iman selama saya pakai masker. Saya tadi mau pakai mimbar pakai masker. Khotbah gitu. Paling pingsan gue. Iya kan? Gak maksud saya gini loh, jangan memilih-milih berita-berita yang menambah down imanmu gitu. Ke gereja ngucap syukurlah. Gereja sekarang sulit pakai masker. Yang penting gereja. Gereja sekarang susah berjarak-jarak. Yang penting gereja. Gereja sekarang lagunya didikitin. Kayak lagu banyak aja lo nyanyi. Dikit aja lo ngomel kok. Banyak aja masih kuat muji Tuhan. Enggak. Ada sukacita? Enggak ada. Ada shalom? Di rumah shalom. Gaya. Sekarang gereja susah. 1,5 jam. Kalau pendeta telat aja. Kok juga bibirmu yang moncong 5 cm. Gideon telat mulu nih. Udahlah. Di rumah uangmu gak cukup, udah jangan berantem karena uang. Bodoh. Ekonomi lagi drop, jangan ribut sama istri sama suamimu karena ekonomi. Ributlah untuk mengucapkan siapa yang bilang I love you duluan. Kok kamu duluan? Tuh baru keren. Saya mau bilang gini loh, jangan menambah-nambah narasi-narasi yang menyedihkan gitu. Jangan menambah-nambah diksi kalimat-kalimat kata-kata yang kayaknya udah di end of the world gitu. Jangan menambah-nambah cerita yang kayaknya gimana gitu. Udahlah. Kalau engkau tambah-tambah sayang, Cina sayang, ada lagi corona. Kau tinggal di mana? Sayang Amerika, Presiden Trump pakai masker, terus nggak kasih tahu doang. Udahlah, sayang, udahlah. Kalau perkataanmu lemahkan iman, mendingan jangan dikeluarin. Pilih untuk menjadi kuat. Sama-sama bilang sama saya pilih untuk kuat. Sama-sama bilang sama saya pilih percaya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir, imam musik boleh maju ke depan. Bagaimana untuk saudara? Satu ayat yang saya kelewatan, 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-6.
Sama-sama jemaat Tiberias dimanapun kau berada. Baca 3, 2, 1, ya. Yang terakhir, tetapi apa? Daud menguatkan apa? Kepercayaannya kepada, sama-sama bilang sama saya, menguatkan kepercayaan saya. Sama-sama kau bilang sama saya, kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana tetap kuat menunggu waktunya Tuhan. Minggu lalu saya berkata tentang mengapa Tuhan sengaja membuat kita menunggu. The art of waiting, waktu atau seni dalam menunggu. Bukan di berapa lamanya, tapi apa yang kita tunggu. Betul nggak saudara? Bukan isu berapa lamanya, tapi siapa yang kita akan mau menunggu 5-6 tahun untuk seorang anak yang kita rindukan. Tapi kita nggak akan mau menunggu 5-6 tahun untuk sekedar semangkok Indomie. Tergantung harganya. Kita akan mau menunggu atau kita akan mau menabung 10-15 tahun untuk punya rumah idaman. Karena itu hal yang berharga. Apalagi menunggu Tuhan. Selalu saya bilang, waktumu menunggu kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dan dalam masa penanti saya mau bilang, percayalah. Kalau dari sisinya Tuhan, Dia mau dengan secepat-cepatnya engkau diberkati. Dari sisinya Tuhan, Dia mau engkau langsung dapat pasangan yang benar. Dari sisinya Tuhan, Dia mau langsung membuka kandunganmu dan memberikan kau keturunan. Dari sisinya Dia mau langsung memulihkan ekonomimu. Tapi terkadang Tuhan sedang berurusan bukan dengan jawaban doamu, tapi Tuhan sedang berurusan dengan karaktermu. Kadang-kadang Tuhan harus berubah dulu karaktermu. Karena ketika yang baik datang, ketika karaktermu belum benar, yang baik akan menjadi sia-sia. Ketika saudara kasih makan sama orang yang belum lapar, makanan tidak akan dimakan. Percayalah, waktu Tuhan, His timing is perfect. Waktunya sempurna, waktu kita tidak sempurna. Percayalah kalau Dia membuat engkau menunggu. Kalau saudara dan saya dibawa ke suatu keadaan yang kau nggak tahu kapan berakhirnya. Kalau saudara berada dalam satu keadaan yang saudara mungkin berteriak dan kau berkata, Tuhan aku nggak kuat. Percayalah, sebelum mendatang yang namanya subuh, sebelum menjadi pagi, akan melewati malam yang paling tergelap. That's why ayat Kartini berkata, habis gelap terbitlah apa? Terang. Kalau engkau melewati lembah kekelaman, Alkitab katakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Daud berkata, sekalipun aku tidak akan takut. Dari dulu sampai sekarang masa sukar selalu ada. Sama-sama bilang sama saya, selalu ada masa sukar. Tapi hanya sedikit orang yang dapat melewati masa sukar itu, keluar yang pertama mengambil faedah, mengambil hikmah, mengambil pembelajaran dari masa sukar itu. Yang kedua, pembelajaran itu mengubah dia, mengambil keuntungan dari masa sukar itu. Dan yang ketiga, masa sukar itu menambah nilai, membentuk karakternya. That's why Ayub berkata, apabila aku diuji oleh Dia, aku akan keluar lebih murni dari sebelumnya. Amin. Bagi saya hamba Tuhan, masa sukar ini menentukan adakah hati saya berpaut kepada Tuhan apa kepada uang. Bagi saudara dan saya, masa sukar ini menentukan. Bagi orang yang cari Tuhan cuma mencari berkatnya doang, pengurangan deposito akan memukul imannya. Bagi orang yang mencari Tuhan cuma karena supaya dilindungi, diberkati tokonya, ketika customernya sepi, akan memukul imannya. Bagi orang yang melayani Tuhan cuma karena cari waktu senggang doang, melayani Tuhan cuma karena ya pengen melayani aja, bingung, gak tahu esensi dari pelayanan. Waktu sukar ini akan membuat dia memaki Tuhan. Tapi bagi orang yang tahu bahwa Tuhan segalanya, Dia segalanya, apapun boleh pergi meninggalkan aku, asal jangan Tuhan meninggalkan aku. Pengejaran kita bukan berapa banyak Tuhan berkati ekonomi kita, tapi pengejaran kita adalah menjadi serupa segambar dengan Allah. Dewasalah dalam beriman, dewasalah dalam berumat. Sudah waktunya kita menjadi umat-umat yang dewasa di dalam Tuhan, katakan amin. Sudah waktunya kita nggak lagi dinabobokan dengan perkataan diberkati dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Karena hari-hari ini kalau bicara mengenai berkat, keadaan jauh dari kata diberkati yang membuat kita mundur dari Tuhan. Tapi kalau kita melihat Tuhan,
Saya percaya Bu, ikut Tuhan pasti diberkati. Itu nggak usah dibahas. Pasti. Itu hukum alam, sepasti habis malam datang pagi. Habis pagi ada siang. Sepasti matahari terbit di pagi hari, ikut Tuhan pasti diberkati. Makan minumanmu pasti disediakan. Ikut Tuhan pasti naik ke kantor itu pasti. Tapi lebih dari semuanya, hari-hari ini juga buat saya pribadi sama istri, sama keluarga. Pada waktu yang lalu saya pergi ke sebuah mall, makan sebuah restoran, jam 5 atau jam 6, jam 5 tuh nggak salah. Makan enak, terus saya tanya sama pegawainya, saya bilang, Pak, hari ini rame. Aduh, alhamdulillah Pak, rame. Oh, berapa orang? Bapak pengunjung kedua. Saya bilang, oh. Terus gimana gajinya? Ya, kata bos, kalau uang cukup digaji. Kalau enggak kita suruh buka toko dulu. Yang penting kerja dulu. Nanti adalah pasti dari bos. Itu makan yang saya makan tadi mau keluar lagi. Saya langsung ambil dompet saya. Gak banyak sih, cuma $2 juta. Orang kaya. Saya buka. Nggak sebut berapa lah. Saya kasih lebih. Saya sadar apa? Kalau saya masih komplain sama Tuhan. Karena pendeta gak ada jadwal khotbah offline dan sebagainya. Saya nggak tahu diri sama Tuhan. Saya pernah doain orang di GBDS Menteng Prada. Saudara, dia cerita berangkat ibadah dari rumahnya jalan kaki. Saudara tahu rumahnya di mana? Senen. Tiap minggu berangkat ke Menteng Prada jalan kaki. Maju minta doa, nggak ada muka-muka sedih, nggak ada muka-muka drama-drama gitu. Pendeta. Nggak ada. Pak Pendeta doain dong. Doain apa? Saya kalau ke gereja selalu naik jalan kaki Pak. Terus minta doa apa? Doain biar saya kuat. Saya kira minta mobil gitu, minta motor. Enggak, cuma doain Pak biar saya kuat. Saya yang tumpang tangan, saya bilang, yang pendeta lo apa gue ya? Karena dia nggak minta mobil, nggak. Dia nggak minta kayak saudara gitu, mobil nggak ada pintu. Keluar dari bawah. Nggak, saya tuh lihat orang yang kayak gitu jalan kaki tiap minggu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ke Menteng Prada yang saya nggak tahu bisa setengah jam 35 menit, terus maju ke depan, dan dia udah lakukan itu puluhan tahun, not even komplain. Dia datang dong, saya ibadah suka jalan kaki dari Senin. Tahukah saudara betapa menamparnya bagi saya itu? Tahukah saudara bagi saya betapa itu membuat saya malu dengan permintaan-permintaan saya yang seakan-akan Tuhan wajib memenuhi karena saya sudah melayani Tuhan. Tahukah saudara membuat saya menjadi, saya melayani bertahun-tahun berkhotbah gak sebanding dengan orang yang dari rumahnya Senen keluar rumah bawa buletin, mengikut Yesus keputusanku. Gila lu, Kota ingkar ngeng, lu yang gila, lu juga ngikut Yesus. Jalan kaki bos. Saudara baru lift mati dikit, udah langsung bilang Tiberias gak profesional. Lu Bambang gak profesional. Emosi gue. Kita baru AC mati dikit, kita baru dimarahin sama leader kita. Kita langsung bilang, gue kan gak dibayar, gue kan melayani sukarela. Kalau gue suka, gue rela. Kalau gue gak rela, ya gue gak suka. Saya kayak dapat revelation, itu khotbah terbaik yang pernah saya terima. Itu orang kayak seakan-akan berkhotbah sama saya. Jadi saya masuk mobil, saya cuma bilang sama Tuhan, ampuni saya kalau masih saya nggak tahu diri sama Tuhan. Maafin saya kalau saya dapat makan nasi sama telur sama kecap, nasi telur kecap banget nih. Di saat banyak orang, apa aja yang makanan sampah dia garuk-garuk di tempat sampah. Makanya jangan terlalu sering nengok ke atas, jangan terlalu banyak nonton drakor.
ucap syukurlah. Sama-sama bilang sama saya harus belajar ucap syukur. Gak sampai pegang mulutmu, jangan lihat saya gini. Saya harus belajar ucap syukur. Amin. Saya dengar cerita itu, saya cuma bilang, satu hari saya main ke rumah Bapak Riaji, Tuhan saksi. Saya lihat ibu sama bapak makan apa, nasi. Ayah di sini ada pendeta Jebus, saya bisa tanya. Nasi, kecap, tahu tempe. Bapak ambil air hangat, tuang. Yo, makan Gideon. Saya bilang, oh, enak, bisa tengok. Nasi, kecap, tahu tempe. Hilang nafsu makan. Yo, ini enak. Saya bilang, enak dari mana, Pak? Tapi orang kaya, orang besar, pernah jadi kerja di istana, makan nasi, tahu tempe, kecap, dibilang enak. Saya nggak doa saudara tiap hari makan nasi tempe, enggak. Tapi gini, jangan marah karena apa yang kau nggak punya. Mulailah menaruh perhatianmu bukan apa yang kau nggak punya, tapi taruhlah perhatianmu kepada apa yang Tuhan sudah beri. Kau akan ucap syukur. Maka kan ada lagu kan, berkat Tuhan. Mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan. Udah gak usah nyanyi lah, percuma saudara. Gak niat tampaknya kau. Kita katakan yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana tetap kuat menunggu waktunya Tuhan. Waktu saya gak banyak. Kita katakan terus memperkatakan iman. Isi mulutmu dengan firman. Isi mulutmu dengan firman. Saya doa agar kita makin dewasa dalam Tuhan. Agar kita nggak lagi cetek mengejar perkara-perkara dunia. Agar doa kita bukan lagi berpusat kepada kita, saya, berkati aku. Tapi agar doa kita mulai berpusat, bentuklah aku seturut dengan gambaranmu. Selamat hari Rabu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita tutup Alkitab kita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mereka, bahkan kiranya Tuhan tambahkan hikmat. Kami percaya mereka dipilih, dipakai Tuhan. Bahkan Tuhan terus pakai sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa, berkati Gereja Tiberias Indonesia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semakin hari semakin dahsyat, semakin hari semakin heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Pemimpin kami, Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji, diberkati Tuhan. Hamba bersama juga dengan istri Amanda, dengan anak Yenesaret, dengan seluruh keluarga besar, diberkati Tuhan. Yang mendampingi hamba, berkati Evangelis Nathanael Graneda, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan, teman-teman tim event JP dengan teman-teman tim media, saudara Edison, saudara Ruben, saudara Boas, saudara Musa, diberkati Tuhan. Bahkan berkati segenap para asisten, para staf, gembala sidang, semuanya diberkati. Kami doa Gereja Tiberias makin jaya, penuh kemuliaan nama Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Setiap kata kalimat berkat ini aminkan, agar menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diangkatnya engkau naik dan bukan turun. Dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Selama engkau setia beribadah, mencari Tuhan Allahmu, maka apapun yang tanganmu kerjakan diberkati berhasil. Akhirnya terimalah kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha. Keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi dan di surga. Setiap kita yang percaya generasi minyak dan anggur, sama-sama kita katakan